Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurulana Kadiarsi. Dan saya Ika Akmalia Herfayardianti. Kami dari mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Hamka. Di sini kami akan menjelaskan cara untuk mengakses situs jurnal internasional. Nah, untuk yang kami akses situsnya itu ada 3. Yang pertama, ada Directory of Open Access Journal. Yang kedua, Taylor and Francis Online. Dan yang ketiga, Stage Journal. Yuk, simak video berikut ini. Halo teman-teman semua, jadi di sini aku Salsa akan menjelaskan cara mengakses jurnal internasional dari situs DOAJ. Apa sih DOAJ itu? DOAJ adalah singkatan dari Directory of Open Access Journals. Langsung aja di sini aku share screen cara untuk mengaksesnya. Nah, di sini sudah terlihat tampilan Google. Langsung aja kita search DOAJ. Nah, di sini ada Directory of Open Access Journals. Langsung diklik. Nah, kita pilih aja yang ini. Nah, sudah. Di sini adalah halaman pertama DOAJ itu. Ada pilihan journals atau articles. Di sini juga ada informasi, ada 80 bahasa yang yang ada di dalam situsnya. Terus ada negara-negara yang menyumbang jurnalnya ke dalam situsnya. Terus ada berapa banyak jurnal yang ada di dalam situsnya. Terus juga ada informasi-informasi tambahan mengenai DOAJ. Langsung aja di sini kita bisa search apa sih yang mau kita cari. Nah, karena kita ada di program studi pendidikan matematika, jadi di sini kita memilih Mathematics Education. Langsung di search. Nah, di sini terlihat langsung ada 143 journals yang ada di dalam DOAJ yang berkaitan tentang Mathematics Education. Langsung aja di sini bisa dipilih. Bisa dipilih mau pakai subjeknya yang apa, misalnya kalian mau milih ada tentang edukasi, teknologi, sains, kayak gitu. Pilih bahasa juga bisa di sini. Ada pilih lisensi, terus sama pilih penerbit. Penerbit itu biasanya dari kampus-kampus kayak gitu. Terus di sini aku pilih, nah ini, with a DOAJ seals, itu apa ya artinya? Artinya adalah ada segel dari DOAJ-nya. Misalnya nih, aku klik ini ya, Journal of Numerical Cognition dari Jermani. Manuskripnya Inggris, berarti bahasa Inggris. Nah, di sini terlihat bahwa no publication fee, jadi itu nggak berbayar. Jadi di sini dapat diakses gitu. Kita pilih artikelnya. Nah, di sini artikelnya. Jadi kan ini Journal of Numerical. Artikelnya. Nah, di sini bisa milih mau yang mana. Dari ada mulai tahunnya bisa terlihat di sini Juni 2020, 2020. Nah, tuh kayak gitu. Sampai ada 113 artikel di dalam Journal of Numerical Cognition ini. Coba aku mau pilih yang nih, a new method and program to generate dot arrays for non-symbolic number comparison text. Langsung read online. Nah, di sini keluar nih nama jurnal yang tadi, terus ada ini judul artikelnya, terus di sini ada abstraknya. Kalau misalnya mau tahu informasi lebih awalnya gitu,
baca dulu abstraknya, kira-kira sesuai nggak sama apa yang kita mau cari. Kalau sesuai, langsung aja kita klik PDF-nya. Nah, di sini udah langsung memperoleh hasil artikelnya. Nih, kayak gini. Tuh. Kalau emang dibutuhkan, langsung deh klik download. Nih, tuh, berproses. Nah, tuh, udah deh. Jadi ini adalah hasil artikel dari Journal of Numerical Cognition. Di sini aku dapatnya tadi dari situs DOAG. Nah, di DOAG ini ada yang berbayar dan juga ada yang open access. Jadi, kita harus memang memilah dulu sesuai nggak sama apa yang kita cari dan apakah itu berbayar atau gratis. Nah, sekian dari saya mengenai penjelasan situs DWAG. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Setelah teman saya Salsa menjelaskan cara pertama untuk mengakses jurnal internasional, dan di sini saya akan menjelaskan cara kedua mengakses jurnal internasional. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Aisyah Numan Eka Diarsi. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan Tyler Average Online. Nah, langkah pertama kita buka dulu nih tampilan Google-nya. Nah, setelah ini kita tuliskan di tempat URL dan online.com. Nah, lalu kita klik enter. Nah, ini dia tampilan utama dari Tyler Average Online. Nah, kita tuh karena di sini saya ingin mencari jurnal internasional tentang pendidikan matematika, maka saya menggunakan keyword mathematics education. Klik enter. Nah, di sini terdapat sebanyak 226.832 artikel dan di sini terdapat sebanyak 17 jurnal. Nah, di sini kita lakukan penyaringan untuk mencari artikel yang bisa diakses secara gratis, yaitu bisa diakses penuh. Kita klik only show content I have full access to. Kita klik sekali. Nah, di sini nanti akan disaring mana artikel yang bisa kita download sepenuhnya. Oke, di sini saya mau mencoba membuka artikel yang language diversity and mathematics education new development. Kita klik 2 kali. Nah, lalu muncul halaman seperti ini. Nah, selanjutnya kita tinggal klik icon PDF di sini. Klik pakai icon PDF 2 kali. Nah, ini dia jurnal yang kita akan download. Ini sudah aksesnya sudah dibuka secara penuh. Nah, langkah selanjutnya kita download dengan cara mengklik icon download di sebelah kanan sebanyak 2 kali. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini untuk menentukan di mana kita akan menyimpan file yang akan kita download. Kita ganti nama menjadi Jurnal Internasional. Nah, ini saya simpan di folder download. Kita save. Nah, ini tadi kliknya berlebih ya. Nah, setelah ini di pojok sebelah kiri akan ada file yang telah di-download. Kita klik 2 kali. Nah, ini dia artikel yang telah di-download. Nah, mudah bukan? Selamat mencoba. Nah, untuk langkah ketiga akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Ika Akmalia.
Terima kasih. Lalu cara yang ketiga, bisa menggunakan situs yang bernama SagePub. Klik bagian yang atas ya, teman-teman. Nah, ini dia tampilan awal dari Sage Journal atau SagePub. Nih. Oke, nah bagi kalian yang ingin mencari sebuah artikel ya di sini, jadi ada dua pilihan nih, bisa ketik di Search All Sage Journal atau bisa Advanced Search. Ya, jika teman-teman ingin mencari judul yang lebih tepat sasarannya, bisa mengklik Advanced Search. Karena jika kita ketik di sini, di Search All Sage Journal, misalkan Mathematics Education, ternyata di sini banyak sekali ribuan jurnal ya. Nah, jadi saran saya menggunakan Advanced Search. Klik Advanced Search. Karena lebih simpel ya. Nah, di sini kita di Advanced Search ini ada kategorinya teman-teman untuk mencari judulnya. Yang pertama itu kalau kalian ingin mencangkup semuanya dari pengarang, terus judul, bisa klik yang anywhere. Nah, kalau kalian ingin judulnya saja, itu bisa mengklik title atau nama pengarangnya, bisa kalian klik author, dan di sini ada keywords, abstract, affiliation. Nah, kita di sini ketik Mathematics Education ya. Nah, jika kalian ingin menambahkan kata kuncinya, bisa kalian di sini. Nah, karena saya ingin Mathematics Education, jadi Mathematics Education saja ya. Saya kategorinya ini ingin judulnya, yaitu title ya. Terus di sini ada publish in. Publish in itu nama jurnalnya yang kalian ingin tuju. Nah, kalau misalnya kalian tidak mau diisi, ya juga tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga itu ada publication date. Karena di sini penelitian baru ya, maka kita mengcustom range-nya dari tahun 2017 sampai 2021. Nah, akses type-nya itu all content ya. Kemudian kita klik search. Oke, dari kata kuncinya itu Mathematics Education ya, titelnya ternyata terdapat 64 artikel. Nah, oke, kita langsung pilih saja ya. Nah, misalkan ini, kita klik yang ini. Nah, ternyata judulnya ini Cost Effective of Assess Statistic-Based Approach of Developmental Mathematics Education. Nah, di sini ada autornya. Autornya itu bernama Matthew Finster dan Jill. Terus publish-nya ini 15 Februari 2021. Ini ada abstrak ya. Nah, kalau misalnya kita baca abstraknya ini sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk artikel ya, maka kita klik yang download PDF. Nah, ini dia artikelnya ya, teman-teman. Sudah ke download. Nah, lalu yang kedua, teman-teman ya, kalau misalnya ingin mencangkup semuanya, bisa kategorinya itu anywhere ya. Lalu kita klik Mathematics Education, kita ketik ya. Tadi publish in-nya
Kalau misalnya ingin menuju jurnalnya, nama jurnal itu silakan diketik. Kalau misalnya tidak, ya sudah, tidak apa-apa. Kemudian karena ingin penelitian baru, jadi kita harus mengcustom ya, kayak seperti tadi, itu dari tahun 2017 sampai 2021, dan aksesnya itu all content ya. Lalu kita search. Nah, ternyata dari kata kuncinya tadi, Mathematics Education, dia ini berjumlah 12.284 artikel. Banyak sekali ya, teman-teman. Nah, untuk lebih efektifnya, kita di sini kita lihat nih, ada beberapa tipe artikel. Ada artikel, review artikel, author, abstract, editorial. Dan di sini subjeknya itu ada science, education, material, scolio, dan lain-lain ya. Atau kita bisa kita klik ini, research article, atau biar lebih spesifik, tadi kan Mathematics Education, jadi kita klik Mathematics Education. Nah, ini dia. Oke, kita langsung aja ya. Ini judulnya. Nah, ternyata judulnya itu Teaching Programming and Mathematics in Practice. Ini ya. Autornya itu Hendrik, ininya Susan. Publishnya itu 17 Desember 2019. Dan ini alamat URL atau doi-nya itu dari pengarangnya. Lalu ini ada abstrak. Dan ini keywords. Nah, ternyata teman-teman nih, sayang sekali artikel ini dibatasi ya untuk pengaksesannya. Jadi kalian disuruh membeli konten dari artikel ini seharga 37,50 US dollar, atau kalau kita rupiahkan sekitar 500.000 ya. Nah, jadi buat teman-teman yang bingung gimana sih cara dapat artikel yang bayar ini namun tanpa harus membayar, itu alias gratis ya. Jadi kalian bisa mengakses melalui Skyhub yang di awal ya. Klik yang bagian awal. Nah, ini dia tampilannya. Oh iya, ternyata di sini ada, kita disuruh doi-nya ya, tadi DOI. Itu kita copy dulu ya teman-teman. DOI atau URL dari artikel ini. Oke, kita copy. Lalu kita paste. Kemudian klik tombol open. Nah, ini dia teman-teman. Artikelnya. Lalu kita tombol ini. Nah, kita save ya. Nah, ini dia hasilnya yang tadi kita download. Oke. Nah, kita kembali lagi. Oh ya teman-teman, jadi di Skyhub ini ternyata berlaku untuk semua situs jurnal yang tidak dapat diakses ya. Jadi nggak cuma ada di Sage Journal tadi, tapi bisa juga ada yang juga melalui situs yang tadi sudah kami jelaskan. Yang pertama itu ada Direction of Open Access Journal dan Taylor and Francis Online. Itu juga bisa menggunakan Skyhub ya, kalau misalnya dia tidak bisa mengakses jurnal tersebut. Nah, gimana teman-teman? Mudah kan untuk mengakses jurnalnya? Terima kasih ya telah menonton video kami. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan kalian. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Tunggu kita di konten selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dah.